baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Sayyidina Abdullah serta keluarga para sahabat juga pengikut hingga yaumil qiyamah. Yang ulun muliakan, ulun hormati para habaib, alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, bapak ibu, para jamaah, para undangan sekalian, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan hormati tuan rumah sekeluarga. Mudah-mudahan berkat kita kumpul di sini bersama-sama memuliakan Rasulullah dan memuliakan para aulianya Allah, kita semua dapatkan syafaatnya beliau. Amin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakannya Allah, satu riwayat menyebutkan zikrul anbiya minal ibadah wa zikrul sholihin kafarah. Ujar Nabi, Pak Bu, kalau kita membicarakan tentang para nabi, para rasul, zikrul anbiya minal ibadah, maka nilainya ibadah. Jadi pian duduk di sini nilainya ibadah. Wa zikrul sholihin kafarah. Dan ketika diceritakan riwayat kewaliannya seseorang yang disebut dengan manakib, maka menghapus segala dosa dan kesalahan. Amin. Nah, jadi sebelum kita berpisah dari tempat ini, maka dosa kita sudah Allah ampunkan. Amin. Jadi saran ulun Pak, untuk agar supaya kita jangan lagi ada dosa, jangan bulikan. Kayak Pak Tuan Rumah, jangan bulikan, membanyak makan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah maha baik, maha baik. Maka apa yang Allah perbuat tentu semuanya baik. Sekalipun Pak Bu, yang nampak, bahkan yang terjadi dan yang menimpa diri kita sendiri mungkin hal yang tidak baik, tapi tetap kita harus bersangka baik. Kenapa? Karena kita yakin bahwa Allah maha baik. Untuk itulah Pak Bu, apa yang terjadi kepada Rasulullah, beliau adalah utusannya Allah, orang yang paling dimuliakan dan kekasihnya Allah, bahkan juga tidak terhindar dari ujian, cobaan, dan sesuatu hal yang mungkin tidak diinginkan. Nabi saja yang dapatkan pangkat tertinggi masih dapatkan ujian. Namun semuanya ini tadi adalah menunjukkan kebaikannya Allah. Sekali lagi, supaya kita ini betul-betul beriman. Jangan kita ini cuma beriman kalau dapat kebaikannya Allah. Begitu sesuatu yang tidak kita inginkan, lalu iman kita berkurang, ini salah. Kalaupun iman kita dibanding dengan sahabat Nabi, orang-orang dahulu, tidaklah sama. Namun setidaknya kita mau mengikut. Ayo coba bayangkan Nabi. Bagaimana apa yang terjadi kepada Rasulullah Pak Bu? Sebelum Nabi kita di Isra dan di Mi'rajkan, alasan sebab musabab atau sababiyahnya Allah adakan dulu ujian dan cobaan. Ini kenapa adanya Isra Mi'raj sepanjang sejarah tidak pernah ada dialami dari sejak Nabi Adam hingga Nabi Isa. Isra Mi'raj tidak ada. Kenapa justru Nabi kita ada? Hebat kalau Nabi kita nih dapat undangan langsung, yang kedua undangan hadratnya Allah, undangan gubernur ini di mana? Ya Allah, ini undangannya Allah Ta'ala. Tetapi orang yang dapat undangan tentu orang yang terpilih. Nah terkadang Pak Bu, Allah memilih kita bisa saja melalui ujian dan cobaan. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Nah, Nabi mengatakan kalau Tuhan itu mencintai hamba, mungkin aja diuji, mungkin aja dicoba. Nah, hari ini dia diuji dulu, dengari dulu baca maulid, dengari dulu ceramah, dengari dulu baca doa tahlil dan semuanya. Baik itu Pak, berikan ya lagi.
yang mah ada makanan ini ada nih bungkusan katanya nggak kayak ini rame sanggup bungkusan ya kan. Jadi Pak Bu, bisa saja Allah Ta'ala itu menguji tanda Allah cinta. Hari ini pun kan sekalian kalau Allah yang Maha Guru sekumpul. Coba bayangkan di dalam sakit terus ngajarnya seolah penyakit tapi rasanya itulah Allah mencintainya, tanda Allah cinta disakitkannya. Boleh saja Allah nih hendak mencintai hamba dengan jalan ujian, boleh. Tidak selalu nikmat, kebaikan, kesuksesan yang diberi, tidak. Itu jalur orang lain ini ongahan. Dengan itu bang, bila sudah dapat rezeki, alhamdulillah. Nya sudah dapat ujian, nangis. Kadang nangka itu sebenarnya Pak, sebenarnya Allah Ta'ala ingin mengenalkan dirinya melalui ujian tadi atas perbuatannya. Nabi paham? Jangan bilang, Pak Bu, dengar, jangan bilang Nabi bertemu dan melihat Tuhan setelah di Sidratil Muntaha. Tidak. Siapa yang bilang? Nabi sudah melihat Tuhan sebelum pun dijemput Jibril, sebelum pun di Sidratil Muntaha. Di mana buktinya Nabi sudah melihat Tuhan? Melalui af'al Tuhan, perbuatan Tuhan berupa ujian. Ya siapa di Sidratil Muntaha? Sidratil Muntaha itu enak, belum habis lagi. Pukul 2 habisnya. Nyataan hanung gue. Aku pukul 2. Udah nangguling. Bapak pukul 2 di sini mengantuk. Makanannya tadi banyak juga. Amploknya paling 50.000. Nah, Nabi sudah melihat Tuhan melalui perbuatan Tuhan atas dasar ujian cobaan yang diberikan Tuhan. Maka itu Nabi bisa sabar, Nabi bisa redha. Orang tidak akan bisa redha. Maaf Pak Bu, kita kan disuruh beriman kepada qada dan qadar. Orang tidak akan bisa redha kepada Allah kalau tidak dia betul melihat perbuatan Tuhan. Kalau dia melihat perbuatan Tuhan melalui dirinya dan yang lainnya, hanya kawas sabar. Kawas sabar. Ada kawas. Muntah melihat af'al Tuhan dulu. Nyata ada af'al Tuhan. Nah, jadi Tuhan nak mengenalkan dirinya. Jadi nang dikatakan linuriyahu min ayatina itu sudah dulu kalimatnya tuh dulu sudah ada. Tuhan tak melihatkan tanda-tanda kekuasaannya melalui af'al atau perbuatannya. Sudahlah paham Nabi. Nah, mudah-mudahan kita redho apa janji Tuhan ya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Amun kita redho, Allah Ta'ala redho. Ini orang nang pinandu di Tuhan. Sumpah yang rajin, bajikir rajin, dapat ujian berhentak. Nah, jadi yang sembahyang ini kada membekas, zikirnya kada membekas. Kenapa ada sabar? Ulun tanya dulu loh ibu-ibu. Bu maaf, nih ada ibu-ibu banyak lah. Syukuran boy yang datangan. Ulun sampai takut narik, dijawab kada apa-apa. Ujian yang paling berat ibu-ibu apa? Kalau bisa dijawab, ulun tahu jawabannya. Laki begini, itu pasti dah. Bujur kata bu. Aku dah kok. Itu yang paling berat. Amun berat ini biasa berat. Namun sudah berat nih, maka benar. Benar. Nah itu ujian paling berat ibu-ibu, sabar bulan. Ayo ya, suratan takdir. Suratan takdir. Hendak yo baca rawit, bagi suruh orang ya Allah. Suratan kamilatan jahagat. Ada usah surung aja surung.
susah mengenali. Ada aja nang tak bagus, ada aja nang tak baik, suruh panggil di nyaman juga didengar. Ini suratan takding mapa, maka disuruh jadi imam alam nasrah dibaca. Alam nasrah laka sadra wada'na anka wizra. Sekali robo rapi tapi gerak mapa kadang-kadang imam nang bagus. Ini terlalu memaksakan diri, dia bagus juga. Terlalu memaksakan diri itu ada yang bagus. Kecuali kadada lagi, ayo. Jar orang bari kadada rotan. Akar pun jadi. Nah itu kan masalah. Nah memaksakan nih kadada bagus. Nah kembali Pak. Ini sebab mungkin saja apa yang berlaku terjadi setiap hari. Yang terjadi lawan diri kita mungkin saja Tuhan nak memperlihatkan, mengenalkan dirinya lawan kita. Tanda Tuhan cinta paku begini, Tuhan itu tidak bisa dikenal. Siapa yang kenal Tuhan? Satu pun tidak ada yang bisa mengenal hakikat Tuhan sebenarnya. Bahkan para malaikat yang terdekat sekalipun, para nabi, para rasul, seluruh alam tidak ada yang tahu bagaimana hakikat Tuhan. Tuhan baru dia mau dikenal kalau dia ingin mengenalkan diri, itu pun kepada orang yang dikehendaki. Nah alhamdulillah mungkin saja orang melalui ujian tadi apa? Sengsara membawa nambah itu, tapi beginian lain ya. Nah terbalik, nikmat bawa sengsara, buktinya berenak. Maulah nyaman berenak, maulah ranai, berenak di jemur rumah uciak. Bujur kamu, enggak. Oh, pos jadi. Nah ini ada ulur lah. Jadi bila sandal ulur hilang biar orang. Beginian sangit. Nah. Jadi jangan sampai jahat lawan Allah Ta'ala. Mungkin bagus. Buktinya Rasulullah itu wali-wali. Abah Guru, Masya Allah wali. Yakin kewaliannya. Nah diuji Tuhan dengan penyakit. Masya Allah. Sabar sih, obat sabar. Yuk. Kita jangan kada sabar. Mungkin saja Pak Bu, apabila Allah Ta'ala menguji hambanya, dengan ujian itu menghapus dosa-dosa kita. Untung makanya jangan ditolak. Ngertilah kita, ujian itu sebenarnya hakikatnya nikmat, cuman rupanya lain. Nena orang pinandu, kebaikan Allah Ta'ala itu tidak saja rupanya nikmat, bisa saja ujian. Adakah nikmat atau ujian, kedua-duanya kebaikannya Allah. Oh dia apa lagi? Kebaikannya Allah Ta'ala. Cuman begitu datang nang rupanya nang ujian, rupanya aja kenapa ditolak? Jangan ditolak. Nah makanya ngalih kita meminandui Nabi Khidir. Nabi Khidir macam-macam dia menampilkan diri. Tapi nanti ada nang seorang pengemis, ada nang kadang sini seorang pemuda, ada yang kadang-kadang nang kayak kanakan sini. Kita lebih nanti melihat lahiriahnya saja. Datang sini umpamanya isuk nak ke rumah pian, Waalaikum, minta sedekah sini. Siapa tahu tuh Nabi Khidir. Ayo, melihat rupanya aja. Jangan, itu kebaikannya Allah. Dan mungkin saja dari ujian dan cobaan itu Allah hendak memberikan kebaikan, menambah kebaikan tadi, menghapus dosa, ini menambah kebaikan, atau bahkan meningkatkan derajat kita. Baik ada? Ketiganya baik, kenapa ditolak? Bunyi pinandu di Tuhan. Yuk, ini hasilnya orang bersalawat. Hasil bersalawat nih itu nangan. Jadi mun kita nih banyak baca maulid, sering baca maulid, baca salawat, hasil itu belum didapat.
sering-sering lagi jangan kita tulai. Mudah-mudahan Tuhan bukakan. Nah, ini hanya datang ke ulunan selawat. Gak boleh ke rumah bini, kada ingat memulangkan banyak sangit. Apa tadi nang dibaca selawat tadi? Apa kesannya? Marah, sangit, terlambat ya sangit pergi kada diulangkan. Maka jangan. Nah makanya jangan karas hati. Mau nang karas di bawah tuh wajib. Wajib. Apalagi malam ini, malam apa sih? Malam Jumat, aku sayang bulik jauh nanti. Jadi kalau kau bulik nanti, mau ndak bulik besok cara marah lagi. Iya sabar, sabar. Nah sabar aja nanya bulik jauh. Nah kembali Pak. Inilah yang dikatakan dalam Quran, innallaha ma'as sabirin. Ya Allah, kita kada kawa sabar. Kada kawa sabar. Sesungguhnya Allah beserta orang sabar, kita ngertilah. Yang kawa sabar itu sabur. Maka menghafal nama-nama Tuhan. Nama Tuhan ada 99. Nah terakhir sabur. Jadi yang bisa sabar itu sabur. Sekarang bagaimana supaya kita ini bisa mengesahkan? Tiap nama ada yang punya nama. Tiap nama ada yang punya nama. Nama kembali kepada yang punya nama. Nama dan yang punya nama esak. Jadi sebenarnya kita kada kawa sabar. Nah kawa sabar itu si sabur. Sabur itu nama tuh, nama Tuhan. Sedangkan nama yang punya nama esak. Innallaha ma'as sabirinnya kita kada kawa. Dah kawa sabar dah kawa. Dimapa? Biar bepusuk dada dah kawa. Dah kawa sabar sabar. Kada kawa ya. Masih hati panas. Panas hati kawa. Nah dimengerti kalau adalah innallaha ma'as. Nah mudah-mudahan jangan sampai Pak Ibu berkat kita baca selawat, senantiasa kita dapat barokahnya ya Allah. Udah dapat berkat selawat. Nah kembali, namun Allah Bapak Ibu sekalian tidak akan membiarkan kekasihnya sedemikian rupa. Dengan ujian yang ada, dengan cobaan yang diberikan, tentu diberikan kegembiraan. Lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Maaflah. Johirnya aja wali itu diberikan ujian sedih. Johirnya syarat wali kada boleh sedih. Kada boleh syarat wali mengeluh. Kada boleh. Lahumul busra fil hayati dunya fil akhirah, selalu gembira. Nah itu nang ikang baca syair ta. Busra lana nilmal muna zalal ana wa farhana. Jadi amun membawakan syair ini ke menangis kan cucuk usurat, maka lagu ini gembira. Kenapa menangis? Berarti kada paham. Ini lagu gembira namanya, menunjukkan sifatnya Rasulullah gembira, sifat wali gembira walau ditimpa musibah ujian. Kegembiraan mereka kenapa? Karena mengerti, Masya Allah, mengerti nak memberi ini orang yang dicintai. Bu, kalau pian cinta suami, seberapapun laki memberi duit, paribasanya bukan lagi jadi tujuan asal laki mau bulik. Betul Bu? Nah, nyangka tuh bulikan lagi Bu, nang kayak Bang Taib. Nah kemana ke Bang Taib nih begini pulang so. Ini nang ada bakar. Tahu? Baru tahun Bang Taib sudah ada hari raya di Batu Licin. Di mana aja? Abu bulikan. Tahu dah banyak pulang Pak. Mudahan boleh lagi bian beriman, jangan tergoda nambah binian lain. Malah
Itu jakanya kawan biar jaka kalau amin di sini. Di hati itu enggak ya. Harapan situ itu udah jangan jawab. Ini nah amon lagi boy jangan anak begini ke lain. Nah dia nih kalau bagus kadang mungkin lagi ini tega. Ini udah mungkin ya kalau dia udah mungkin. Nang tega tuh main gadget aja, teganya, main gadget aja, teganya itu main gadget aja. Nah kembali, Pak, bagaimana Allah Taala Pak menghibur Rasulullah, lalu diutuslah Sayyidina Jibril dan Sayyidina Mikail untuk menjemput Rasulullah, menghibur Nabi. Dan untuk nantinya dipertemukan kehadiratnya Allah. Malam itu Pak Aibu terjadinya malam 25 Rajab. Wah salah dulu. Pulang-pulang salah. Dengari dulu. Awalnya 25 Rajab. Dengari dulu, jangan nyalakan aku. Mana aku salah, aku kan bebejahan. Amplop ada dapat, saniti orang pulang. Siapa aku kan siap jualan. Nah hari jadi malam 25 Rajab Tuhan perintahkan Sayyidina Jibril maka menjemput Nabi. Begitu ingin dijemput, Jibril tidak bisa mengenali Rasulullah. Gagal. Malam 25 gagal. Nah Jibril, malam ini Wikam pulang petugas akan pulang ujar Allah Ta'ala. Malam 26. Ternyata apa yang terjadi malam 26 sama malam 25 gagal lagi. Malam 27, Jibril, jangan gagal lagi. Ini terakhir kesempatan. Ya hanya balai begini pertama gagal, oke lah. Udah bapak, buat kesempatan masih ada Allah. Ini janganlah. Ini ulun kada memberikan jalan. Ini jangan. Ini kisah. Dulu jangan tanya dulu. Kawin aja pulang main berdua ya. Nah, gagal juga. Nah, 3 kali untung sedikit. Apa namanya cari ilmunya itu nah. Yang ada di sini. Jibril. Ini malam 27. Tolong jangan gagal lagi. Ini kesempatan terakhir. Setelah Sayyidina Jibril mendekati Rasulullah, itu ada 2 riwayat. Satu riwayat mengatakan Nabi dijemput di rumah. Karena rumah Nabi dengan masjid itu dekat. Satu riwayat Nabi mengatakan apa namanya? Satu riwayat menyatakan Nabi dijemput di rumah. Di rumah siapa? Sayyidatuna Khadijah. Satu riwayat menyatakan Nabi berada berbaring-baring dekat Hijri Ismail. 2 riwayat ini benar karena sumbernya dari orang yang dipercaya. Hanya saja orang mengambil yang terbanyak riwayatnya Nabi sedang berbaring-baring dekat Hijri Ismail. Tatkala itu Nabi sedang berbaring-baring dengan 2 orang laki-laki. Samping kanan paman Sidin Sayyidina Hamzah, samping kiri sepupu Sidin Sayyidina Ja'far. Apa yang menyebabkan Pak Bu sehingga Sayyidina Jibril tidak kenal Rasulullah? Bukankah Jibril pernah melihat Nabi saat di Gua Hira menyampaikan wahyu? Masa tidak kenal? Yuk nyebuah agar pinang dua. Ayo, kan pertama Jibril pernah memberikan wahyu, menyampaikan wahyu waktu di Gua Hira. Wahyu pertama, kenapa saat itu pulang tadi pinandu? Nah, ini ada rahasia. Karena waktu itu kesannya Sayyidina Jibril ini Pak Ibu jadi kadang pinandu lawan Nabi. Ketiga ikut orang ini memancarkan nur. Nang dilihat Jibril nur aja ada dana lain. Jadi mbak di para disidinnya itu namanya ngomong. Jadi Jibril ini orang kedua separuh. Pahamlah nih, pahamlah di sini dulu. Nih pandangan kita mestinya sama lawan Jibril. Jangan ada lagi pandangan kita nur aja.
Itu nang bujur. Sehingga memandang orang jangan main orang. Ikam keturunan siapakah? Ikam anak siapakah? Ikam sugih kah? Kadakah? Ikam gelar ikam sekolah ikam tinggi kah? Kada? Jangan main orang. Pandangan orang menurut jelek. Jibril mengajarkan lawan kita buntung kisah aja Jibril Karipinandu itu kisah sebenarnya memberikan pelajaran. Itu pandangan Jibril itu yang benar. Siapa yang pandangannya selain nur batal. Man nazara li syai'in falam yarallah fahuwal batil. Barang siapa nang pandangannya penglihatan selain daripada nurnya Rasulullah batal. Maksud batal ini bukan saja ada berpahala, berdosa. Bisa saja begitu bangun tidur sudah berdosa. Nyambati orang kada, melihat nang kada bagus kada, tapi waktu guring salah tilik, salah pandang, sudah berdosa. Walaupun membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, tapi tak pandang diri seorang. Nah ini bagian yang Tuhan. Orang nur. Siapa gerang nur tuh? Nur itu rahasia Tuhan. Tuhan bertajalli banyata dengan nur Muhammad. Lalu nur Muhammad jadi ruh semesta alam. Nah jadi ruh semesta alam ini dari nur Muhammad. Nur Muhammad itu rahasia Tuhan. Nah kanan-kanan paham pada paham kada bapak. Ini bagian yang Tuhan loh. Ini ada juga bagiannya nang anom kanan-kanan nang Tuhan. Ambil bagian masing-masing. Biar pangro, nah aku ambil nang ada di hadapan bunyi. Bagus kalau jadi pandangan nur itu. Siapa yang memandang nur maka tak pandang nang ampun nur. Siapa? Tak pandang Tuhannya. Sudah Nabi melihat Tuhan benar. Jangan sabi sidratil muntaha. Sudah. Nanang ini nang kesannya Allah ya raham abang guru tu Pak Ibu mulai kanana kasop. Kasop. Kasop sih. Waktu sidin tuh berjalanan di hutan. Coba bayangkan daun-daun, rerumputan, pohon-pohon, bebatuan memberi salam lawan sidin. Oh, kita mana mendengar? Sidin mendengar kasab. Fakashabna anka bi ta'ata fabasarka al-yawma hadid. Oh, dengar. Masya Allah. Kalaunya di dalam tiba Pak. Ja'at li da'watil asjaru sajidatan tamsi ilaihi ala saqin bila qadami. Gitu kan? Burda. Pernah Pak riwayatnya tuh pohon. Ini Imam Busairi mendatang. Di dalam burda pohon itu Pak Ibu lawan akar-akarnya mencabut diri mendatangi Rasulullah, tunduk sujud lawan Nabi. Pohon aja tanda cintanya lawan Rasulullah. Bayangkan pohon. Ambil lagi di dalam rawi Maulid Al-Azhar. Maulid berjanjinya ada berjanji Al-Azhar Saraful Anam Ad-Dibai Al-Habsi 5 dah. Ulangi. Saraful Anam berjanji Al-Habsi Ad-Dibai Al-Azhar. Itu kan? Ini di dalam Maulid berjanji. Di dalam Maulid berjanji rawinya apa? Udah yakin buat nikah Maulid itu hafal dah. Nyakawan yang 5 nih hafali. Nyakawannya, nah ada wajib juga. Di dalam berjanji katakan apa? Sebutkan. Qad sajadalahu syajar wal hajar la yasjudani illa linabil awwal. Masya Allah. Sungguh qad sajada sujud lahu syajar pohon wal hajar batu
Linabi awak lawan Rasulullah sujud di mata. Padahal mereka tidak pernah sujud pohon lawan batu selain lawan Rasulullah. Nah lawan wali-wali termasuk Abah Guru Mintu juga memadahkan batu pohon nang dedaunan tadi kasiatnya pulang ya roh. Nah jangan sini nak jadi tong obat berjualan obat menambah orang awak wali. Kita berpohon mendengar bebandir buka gimana berbuka karena kepungan buka para maksidinnya loh. Nah kita ambil iktibar lah nya kita Pak Ibu hendak dunia ini tunduk, kita dulu tunduk kepada Allah, tunduk dengan sunnahnya Rasulullah. Niscaya dunia ditundukkan karena pernah maaf apalagi nang anom-anom nang belum kawin ku belum juga jujur belum di sini tambahin lagi jadi mah timongnya ulun dengar kakak itu cuman begini nak mau ini Nina, waktu Tuhan menjadikan dunia ini ditakuni Tuhan. Dunia jatuhan untuk apa yang kamu jadikan? Ya Allah, hamba dijadikan Engkau untuk melayani hamba-hambamu nang taat patuh tunduk kepada Engkau. Nah mudah-mudahan berkat kita kumpul di sini, dunia melayani kita. Jadi kata pingalih urusan dunia. Nyaman kita beribadah. Jadi ini berjanji melayani asal kita bujur-bujur. Nah mau baca maulid bujur-bujur. Inya kadang mesti banyak nyaringan. Kudur kolbinya bundongnya. Apalah? Orang baca maulid itu badak. Kudur kolbinya bukan suara bagusnya. Suara bagus alhamdulillah. Bukan kerasnya, mun keras bagus juga. Kudur kolbinya ada. Hadirnya ini nah. Ayu baguyang bagus. Nah, ada bapak. Iya nah ada jigar nasib. Ini kudur kolbinya ada. Mengangalihi bener ya. Kancong mah kaila. Bagus, itu bagus berataan. Nang utama kudur kolbi nyaring kadaka. Nah, suara seadanya tidak ada masalah. Nang batinnya tuh iya nang dalam riwayat Syekh Abdurrahman Ad-Dibai pengarang Maulid Ad-Dibai sejak beliau tuh membaca Maulid Ad-Dibai sampai selesai Rasulullah menghadiri. Hebatnya tuh Ad-Dibai. Makanya biar orang nang baca di balu kada gambar hari di bawah. Nah wah ini terdengar lagi baca di bawah jarang lagi. Jadi sidin ini Pak Ibu riwayatnya pula. Jadi sidin ini sawat mengarang Maulid Dibai. Kenapa? Sidin ini hendak waktu sidin ini dari Yaman. Sidin ini hendak ziarah ke makam Rasulullah. Lalu ada tak kala itu kananakan halus pada ini nah. Ini kada halus dan aku. Kakanakan guru-guru jaga bahasa kita hendak kemana? Aku jadi hendak jarak ke makam Rasulullah ke Madinah. Ulun umpatlah kadusa jadi ke mengalihin hari kakanakan ngana di sana. Si nang kakanakan ini hendak umpat saking cintanya lawan Rasul hatinya nih nah. Tapi ujar Syekh Abdurrahman Ad-Dibai ulamanya kadusa ke mengalihi kena di sana. Kami hendak ke sini, kami hendak ke sana kena. Kami hendak kasih itu ikan berjauh kena ngalih. Makanya hendak benar Pak. Orangnya kekanakan tapi cinta luar Nabi. Begitu Pak Ibu begitu. Sampai di makam di Madinah, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai ternyata ini ada juga bingung. Di mana ikan menjadi sawat kayak ini umpat. Ujar kekanakan tadi ulun berbuat di dalam tasbihan peti pian ini nak peti baju ayo ujar sini kada masalah yang berbuat di situ. Ini dari Yaman berjalan batis ke Madinah tuh 3 bulan
3 minggu gitu. Aku jasin kada apa ikan buat di sini. Nah ikan 3 minggu kada makan nih kayak apa? Bingung aku. Ujar kekanakan tadi, apabila orang sudah tertanam cinta kepada yang dicintai, urusan lapar tidak ada. Lapar ada lagi, kekanakan aja buntung. Maunya dicontoh kita. Saking cintanya lawan Rasulullah. Sehingga apa? Tatkala dia berziarah ke makam Rasulullah, melihat lawan Rasulullah. Nah, buat ikam nang baca maulid harusnya melihatlah. Tidak ada minakan lah. Supaya kita ini mengambil pelajaran. Mudah-mudahan kayak itu juga. Amin. Jangan sekedar egal, nyaring, paharatnya ikut nenek. Aku kada menyambat kada bagus. Cuman yang kita ambil pelajaran yang ini, mudah-mudahan kecintaannya tunah kita dapatkan melihatnya lawan Rasulullah, sehingga tak kalah begitunya melihat lawan Rasul siup langsung meninggal dunia. Masya Allah. Kekanakan aja. Mudah-mudahan tuh kita kayak itu. Mudah-mudahan hudurul qalbi. Ayo bujur-bujur baca maulid. Makanya Abah Guru ini menanamakan banyaki baca selawat. Jangan tertanam takabur. Baca maulid takabur Bapak Bubur nih kan. Apa nangkap sombongan? Hah? Suara ikan bagus. Keturunan. Jurian. Oke. Rasulullah kadang tujuan itu. Rasulullah ini mencintai orang-orang yang tawadu, merendah diri. Jangan menghina orang, jangan merasa harap lawan orang. Kayak itu. Nah, hanya mau Rasulullah berparah. Nah, mudah-mudahan tuh sudah ada lagi kekotoran itu. Jangan lagi, jangan. Nah, Anda membicarakan ini berarti ada atas ada izin. Bukan kami bakal dilawan tuan rumah. Dia kena hadiri di mana ulun berbaca lain-lain. Nih ulun di sini ada 7. Isu pacantung. Tadi hanya ke gimana? Tadi hanya di kitab. Dan hadiri aja ulun pun kada kawa mengindahkan isu apa nak ulun baca. Cuman hadiri ada juga dapat makanan. Nah kembali. Dahan kita kawa mahabbah nak kata itu. Awak. Nah kembali Pak. Kalau yang nama Abah Guru tunduk wali Rasulullah begini. Jadi pandangan nur aja. Nah nang ini nang ujar Abah Guru itu. Nur yahdil akhirina nur aja. Lakian dunia, langit, bumi dan semesta alam nur aja. Bila sudah memandang nur itu, terpandang nah ampun nur. Kada tak hijab lagi, kada tak dinding lagi. Jibril itu wujur, bukan yang Jibril pada pinandu lawan Nabi gitu. Nak melajari kita aja, yang lebih supaya umat ini pandangan kayak itu. Nah lalu bagaimana? Ya Rabb, ujar Sayyidina Jibril, ya Allah, tunjukkan yang mana kekasihmu Muhammad agar supaya malam ini kada lagi gagal. Allah berikan petunjuk. Nah maka itu agama kita baik memberikan satu jalan. Apabila kita dalam keadaan keraguan-raguan istikharah. Nah umpama tuh kita hendak begini. Nah, terus kita akan kita umpamanya ya Allah mau kita pulang kasihan anak. Mau kita harus ini nang dipilihnya nih si Tijo beda kah? Nih, ayo teng-teng kah? Menapa ya teng-teng mak? Bingung milih istikharah. Ada jalan petunjuk Jibril aja mohon kehadiratnya Allah. Ya Allah beri petunjuk. Nah, tapi pulang Nabi mengatakan, nah nih, bila hendak kabul doa, doain, tiap-tiap doa, la yurfa'u, tidak diangkat, hatta yusallan
bersalawat. Jadi orang nang rancak bersalawat lawan Nabi ini Pak Ibu rahat kabul doa nang tagiritik dihatiin kabul. Mun piannya rancak bujur-bujur bersalawat. Inya kada diangkat doa kada diterima doa tuh baru mustajab baru diijabah kalau dengan disertai selawat. Jadi selawat. Jadi bila pian ini maaf beliau lah ini ulu ini mau uncari pian yakin kakada terserah pian kita hendak nukar motor tapi belum lagi berisi duit selawati dulu motor 6 pian hendak tukar ayo bujur selawati Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad atau sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan tukar pian kada berumah selawati dulu rumah. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat itu Allah ijabah karena pintunya itu dengan salawat. Ya Imam ar-Rasliya sanadi anta ba'dallahi mu'tamadi. Ada yang menyebutkan anta babullah. Jadi Rasulullah pintunya Allah. Anta babullah mu'tamadi fa bi dunyaya wa akhirati ya Rasulullah khadh biyadi. Rasulullah pintunya Allah pun kada melalui Rasul di apa kita ini yang awal jangan sombong biar alim jangan siapa ada kaliman seorang ada dalam kepanya biar guru pulang tuh apa indra sakit kepala makanya anda bebat nang pulang tuh sealim aku kada aku bebat babulikan minum paramek pulang. Mengapa? Ada bapak-bapaknya kita nenek yang tersombong. Anak kan ini sombong-sombong. Jadi hasil sekolah itu kan. Coba aku takut. Ikan sekolah walau Mekah Madinah babulik sombong. Itu kah hasilnya? Lain orang malah tawadu, merendah diri. Itu kalau nang diwarisi nang diwariskan Rasulullah lawan kita hanyar bagus di apa kita ini ya orang kayak ampuninya di kampung maaf jangan bujur bagus sih jolir batin kita bagus. Ternyata apa setelah mendapat petunjuk dari hadiratnya Allah Sayyidina Jibril baru melihat dengan jelas bahwa Rasulullah nang di tengah Rasul. Bukankah tadi ada 3 laki-laki? Samping kanan Sayyidina Hamzah, samping kiri Sayyidina Ja'far, di tengah Rasulullah. Kenapa Sayyidina Jibril tidak salah? Ini pun mengambil isyarat bahwa yang bisa dan hanya bertemu Allah cuma Muhammad. Selain Muhammad ada kau bertemu Tuhan. Mak. Bila hidup nih kada kenal Muhammad, dah harapan bertemu Tuhan. Dah harapan. Dengar jangan di luar tak. Kenali dulu Muhammad bujur-bujur. Yang bisa dipertemukan kehadiratnya Allah dan bisa bertemu Allah, berjumpa Allah, melihat Allah, itu cuma Muhammad. Jibril sekalipun tidak mampu. Buktinya waktu bagi Jibril nang mantarakan ikam aja lagi Muhammad nang terus mun aku melewati satu lurung nur tuku hancur tubuhku nah ada kawaju Jibril. Apalagi amat gini tahu kenali Muhammad. Siapa Muhammad? Nah maaflah ini kada menggurui pian kada. Kata Syekh Ibnu Arabi
Dan Imam Al-Ghazali kayak apa lagi Imam Ghazali? Imam Ghazali ini galarangannya kutubul ulum, kutub ilmu. Apa? Kutub ilmu. Muhammad tuh ada dua rupa, namun nang ini kada dipelajari, pian kada kau pinandu Muhammad. Satu, Muhammad yang sifatnya majazi, rupa jasmani, arti majazi, rupa jasmani seperti Nabi kita yang lahir di Mekah, wafat di Madinah, anak Sayyidina Abdullah. Itu Muhammad yang sifatnya majazi, rupa jasmani. Kita akui beliau Nabi dan Rasul karena dapatkan wahyu, juga sekaligus sebagai uswatun hasan. Kita akui. Adapun rupa yang kedua, Muhammad hakiki. Berarti sebenarnya Muhammad hakiki rupanya rohani, yang batiniah ada pada diri Nabi kita, ada pada diri kita, ada pada diri semuanya, bahkan semesta alam. Berarti sealam ini wujud Muhammad, wujud Muhammad. Mau dalil? Oke. Karena pian alim-alim, kita berdalil aja. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Tidaklah Muhammad bapak salah seorang di antara kamu. Sekali lagi. Ya Allah, mungkin tidak begitu lama-lama. Biar lawas-lawas saja. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Tidaklah Muhammad, kata Allah, bapak salah seorang di antara kamu. Kalau dia memandang yang di Madinah, itu abah Sayyidatuna Fatimah Zahra, kakek daripada Sayyidina Hasan wal Husain. Ayat ini kemana mukanya? Bukanlah Muhammad bapak salah seorang di antara kamu, bukan bapak ulun, bukan bapak pian, bukan bapak semuanya. Lalu siapa Muhammad yang dimaksud? Berarti Muhammad nang hakiki, sifatnya rohani, ada pada diri semuanya, semesta alam. Adapun yang di Madinah, nang itu dipadakan. Nang tadi pulang ini nang dikatakan Muhammad hakiki ini nang laqad ja'akum rasulun min anfusikum, pada diri kamu masing-masing. Jelas kan? Dalil lagi, wa'lamu, ketahuilah, anna fikum Rasulullah, pada diri kamu semua ada Rasulullah. Kayak apa lagi? Berapa tahun kita ini baca maulid? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Mau baca terus. Sungguh telah datang seorang rasul. Kalonya arti diubahnya, nya bebas dari golongan kamu sendiri. Lalu mini kayak kada dapat. Padahal jangannya bukan sudah. Jadi gue buka aja, gue jangan laki ini diubah yang ini paculan sudah. Ya Allah lah. Ini Mbak No tunggal 5 lapis, ya Allah, 5 lapis. Aduh, hai. Dibuka buah yang sudah di kamar tuh, jangan lagi nanti tipis-tipis saja dipakai. Nyakawal tuh selambar aja lagi. Nah, nang daripada laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang seorang rasul pada diri kamu sendiri. Siapa tuh? Ya Nur tadi. Nur yang menjadi ruh kita dan ruh semesta alam. Nah, kedalilnya adapun nang lahir di Mekah, wafat di Madinah. Nah, itu nang dikatakan dalam Quran juga, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul apa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Dalil semua dalam Quran itu ada. Belum yakin pian hafal lagi nih Korea tadi. Kepalanya Quran nih. Di luar kepala ini. Alhamdulillah. Hah? Ya. Apa lagi? Jadi pinang dulu Muhammad nang
kita betul-betul mengenal Muhammad, siapa gerang Muhammad? Ulun pahamakan. Muhammad itu sifatnya laisa, kada kawa diumpamakan. Sekali lagi, Muhammad itu sifatnya laisa. Jadi jangan bakaku Muhammad setelah ulun terangkan inilah. Jangan bakaku Muhammad. Sekali lagi, jangan bakaku. Kenali dan nyatakan. Jangan bakaku. Muhammad itu sifatnya laisa, rupanya rohani. Rupanya rohani itu tidak lain sifat 7: kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nang 7 sifat ma'ani inilah nang dibilang rohani. Rohani itu kada lain tubuh Muhammad. Inya kada kau diumpamakan, tapi nyata. Contoh, ini ulun jadi kau mangkatnya. Nang maangkatnya lain tangan, karena tangan la haula wala quwata, kada ada daya, kada ada upah. Nang maangkat nih si kudrat. Kudrat itu adalah rohani. Rohani itu salah satu sifat 7, yang 6, yang 7 salah satunya kudrat. Itulah tubuh Muhammad, jelas. Ya. Sedangkan rohani itu dari nur. Sedangkan nur itu begala Rasulullah. Dan nur itu adalah kada lain as-salawat Tuhan, karena terbit dari diri Tuhan saya. Ini apa lagi? Makanya Muhammad Rasul Allah. 3 itu esa. Nah ini kamu belajar mau kelak. Mestinya kamu tahu sudah nenek. Ya pernah jadi wali. Kayak bilang jadi wali. Al-wali itu apa? Al-wali al-arifu billah wa sifatihi. Wali itu kenal Allah, nangai. Kenal sifat Allah, pinandu di Tuhan. Mun ikam beribadah aja pinandu di Tuhan kada. Itu nang pawailul lil musallin. Celaka. Jangan juga kan sudah ya. Oh, sudah kenal nih apalagi jangan. Itu boleh. Jadi nyakawa ba'amal juga mengenal. Jangan ba'amal aja kada mengenal. Ya nang pawai mengenal aja kada ba'amal. Napa lagi? Asik. Tapi harus zimbik. Namun kedua-duanya ba'amal mengenal. Mengenal ba'amal. Nah itu ahlus sunnah wal jamaah. Hak. Tidak ada kasih Muhammad. Maka dibawalah Rasulullah singkat kata. Menurut terangkan habis biar ini kada cukup. Ulun bicara Isra Mi'raj ini menhandak tuntung 3 jam. Namun nang 3 jam ini ye ampurnya sebutin merugi aku. Rugi aku. Ini nang sebutin itu apa juga isinya. Oke lah. Ulun kalau mau berkisah Isra Mi'raj itu 3 jam selesai. Tapi ini malam ini kada perlu 3 jam. Kalau binangan di dapur bersama. Singkat cerita aja, hanya Muhammad yang bisa dipertemukan dengan Allah. Lalu bagaimana? Maaf, lu berdiri pelan. Tolong, jangan ada lagi siapapun nanti bicara di luar sana, di masjid kah, di langgar kah, di rumah kah, di majelis kah, siapapun nanti yang bicara, hati-hati. Sebenarnya bagaimana Nabi kita bertemu Tuhan? Nabi bertemu Tuhan, bukan ada Nabi, bukan ada Tuhan. Nabi seorangan. Siapa yang bilang ada? Tidak. Ya Wahid artinya one jera. Waktu itu Nabi seorangan. Mun
pian masih kada percaya juga tadi saya lah buka di dalam Aqidatul Awam di pondok. Bukan, yang pondok. Benar lah. Nah, Aqidatul Awam kan buka lah. Di dalam Aqidatul Awam syairnya Sayyid Ahmad Al-Marzuki katakan apa? Min ghairi kaifin wan hisara nafar. Nabi batamu Tuhan Pak Ibu kadada lagi dinding penghalangnya. Min ghairi kaifin wan hisara nafar. Tidak. Bahkan dikiaskan saat Nabi bertemu Tuhan itu kedekatannya dekat bola mata yang hitam dengan yang putih, lebih dekat lagi ya Pak ya. Pikiran situ. Amun ulun batamu pian masih berjarak. Ini dekat bola mata yang hitam dengan putih, lebih dekat lagi. Pikiran situ. Dikiasakan dekatnya Nabi lawan Tuhan tatkala itu dekat busur dengan anak panah, lebih dekat lagi. Bahkan Quran mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dari urat nadimu. Nabi sorangan. Siapa? Nanti tahu Nabi dedak. Jadi biar aja nanti dulu di masjid kacau. Lalu memadahkan Nabi turun tadi bertemu Tuhan bagaimana? Nah saat itu ada dua riwayat terakhir sementara. Riwayat daripada Sayyidatuna Aisyah istri Nabi sendiri dan riwayat daripada Sayyidina Abbas seorang ulama besar ulung, dua-duanya sahih. Ujar Sayyidatuna Aisyah, siapa yang memadahkan Nabi melihat Tuhan dusta. Ujar Sayyidina Abbas, Nabi saat Isra Mi'raj melihat Tuhan. Yuk pian empat mana ya? Amun pian umpat Sayyidatuna Aisyah berarti pian menyalahkan Sayyidina Abbas, maka ulama ulung. Kalau pian umpat Sayyidina Abbas berarti pian menyalahkan Sayyidatuna Aisyah, maka istri Nabi. Istri Nabi yang banyak meriwayatkan hadis di antara istri Nabi itu Sayyidatuna Aisyah. Paling banyak. Dua-duanya benar, cuman kita perlu memahami. Apa maksudnya? Kata Sayyidatuna Aisyah, barang siapa yang mengatakan Muhammad saat Isra Mi'raj melihat Tuhan dusta, artinya Nabi kada melihat lawan mata. Nah, kada lawan mata johir. Kada. Andai kata Nabi melihat dengan mata johir, berarti ada diri selain diri Nabi. Makanya dusta di sini. Itu maksudnya bila melihat dengan mata. Ujar Sayyidina Abbas, Nabi melihat Tuhan dengan batin Nabi sendiri. Atas diri Nabi sendiri. Ya Pak. Ini nang dipadahkan qiyamuhu ta'ala binafsi. Kada dan nang lain. Allah Ta'ala nang berdiri dengan sendirinya. Namun kawa kita nangka itu. Kalau lu jelaskan lebih lanjut Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak akan habis cerita ini. Ya, mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan kita bisa bertemu kembali. Harapan dengan bicara tentang Isra Mi'raj, riwayat daripada perjalanannya Rasulullah dan manaqib Allah yarham abah guru yang beliau seorang wali Allah. Kita semua diampunkan segala dosa dan kesalahan, diberikan kesehatan keafiatan. Mudah-mudahan segala doa hajat kita Allah tunaikan, dikeluarkan daripada segala kesulitan dan kesusahan, dan mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dijadikan anak-anak kita anak yang soleh solehah, dan moga-moga kita semua dapatkan syafaat dunia wal akhirah, kumpul semua di dalam surganya Allah. Amin. Itu saja yang mungkin bisa ulun sampaikan. Ampun maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.